Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini.
Engkau ajaib buat kami. Engkau menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami sebentar belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini memerdekakan kami, firman ini menumbuhkan kami di dalam kedewasaan, di dalam keserupaan akan Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang memimpin kami dari kebenaran terus kepada kebenaran yang berikutnya sampai kami bertumbuh searah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah hal-hal yang dasar. Kita akan kembali kepada yang dasar. Kenapa? Fondasi sangatlah penting untuk kita bisa mendirikan bangunan yang kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, maka bangunan yang didirikan akan mengalami distraction atau kerusakan. Atau kalau saudara bisa lihat apa yang terjadi dengan banyak tempat ketika fondasinya tidak kuat, digoncang sedikit atau bangunannya ditambah beban sedikit akan menjadi retak gitu ya. Nah, ini penting sekali kita kembali kepada hal-hal dasar. Dalam hal dasar ini kita akan kembali kepada prinsip pengampunan ya. Pengampunan yang membebaskan. Ini adalah tema yang diberikan oleh Gereja Bethel Indonesia supaya jemaat kembali kepada hal-hal yang dasar. Kita mesti lulus dalam hal yang ini. Kenapa? Kalau kita lulus dalam hal ini, kita akan bisa membangun fondasi kehidupan kita di atas Kristus, di atas batu karang yang teguh, yaitu tentang pengampunan. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat tentang pengampunan ini di kisah tentang seorang wanita yang kedapatan berzina. Teman-teman bisa baca nanti di Yohanes pasalnya yang ke-8 gitu ya. Ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nah, di situ ceritanya tiba-tibalah perempuan ini ditangkap gitu ya, ketahuan kedapatan sedang berzina, lalu ditangkap oleh ya tua-tua Israel, atau saya nggak tahu mereka lagi ngintip atau lagi ngapain ya, tapi mohon maaf ini hanya intermezzo sedikit. Kedapatan berzina, kemudian ditangkap dan wanita itu dibawa ke hadapan Yesus untuk dihakimi. Karena pada saat itu juga mereka ingin mencobai Tuhan Yesus dengan peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Apa jawaban Yesus terhadap situasi yang sedang menimpa wanita ini gitu. Sederhananya Yesus hanya memberi jawab. Kalau saudara nanti baca di urutannya, itu pasal 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11, bahwa Yesus hanya memberi jawab kepada orang banyak itu, yang tidak berbuat dosa silakan melempar duluan gitu. Nah, akhirnya tidak ada seorang pun yang berani ya pada saat itu. Kalau teman-teman lihat ceritanya atau sudah nonton film tentang kisah Tuhan Yesus, nah teman-teman bisa lihat peristiwa ini. Nah, dari peristiwa ini apa yang kita belajar dari kondisi ini? Yang akhirnya perempuan itu mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus ya. Nah, yang kita belajar bahwa kisah pengampunan terhadap perempuan yang berzina dalam nats ini menggambarkan adalah hal yang membebaskan gitu. Wanita itu dibebaskan dari hukumannya, nggak sampai dilemparin batu. Tentu bukan kebebasan untuk berbuat dosa lagi, tetapi bebasnya seorang dari ikatan dosa disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi karena itulah pesan Tuhan kepada wanita ini, bahwa engkau jangan berbuat dosa lagi ya. Apakah ada orang yang menghakimu? Tidak ada, tapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, dari kisah ini beberapa hal yang kita dapat pelajarin. Yang pertama adalah kenapa kita harus mengampuni sih gitu ya. Firman Tuhan katakan yang pertama, mengampuni karena kita sudah diampuni.
Yesus ingin menegaskan bahwa posisi setiap orang di hadapan Allah adalah sama, yaitu bahwa kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Hal itu dinyatakannya dengan kalimat barang siapa di antara kamu. Nah, dari kisah ini tadi disampaikan bahwa Tuhan Yesus bilang barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Dan kemudian tidak ada seorang pun yang melempar batu kepada perempuan itu. Nah, karena itu ketika kita mengampuni, kita sedang sadar bahwa kita berdosa tetapi sudah diampuni oleh Tuhan, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, pertama teman-teman mesti ingat kita mengampuni karena kita sudah diampuni, kita beroleh belas kasihan dari Tuhan. Yang seharusnya hukuman itu ditimpakan kepada kita, tapi Tuhan oleh rahmat-Nya yang besar, Dia mengirim Yesus ke atas dunia ini untuk menanggung segala dosa dan kelemahan kita di atas kayu salib, sehingga Dia berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan, oleh korban darah-Nya kita diampuni. Nah, masakah kita yang sudah diampuni punya hak apa untuk kita bisa menahan pengampunan itu juga kepada orang yang berbuat salah kepada kita? Tapi ini ada banyak satu peristiwa, ada banyak kejadian yang kita sendiri sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Padahal nasihat firman Tuhan bilang kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni. Jadi hari ini kita bisa belajar dari situasi di mana Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina, yaitu pengampunan itu membebaskan wanita ini dari hukuman. Nah, kalau saudara tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, orang yang saudara tahan pengampunannya, mereka ada di dalam hukuman Allah. Iblis siap menggocoh kehidupan mereka. Yang repotnya lagi, kalau yang tidak saudara ampuni adalah orang yang terdekat dengan kita. Entahkah itu anak, entahkah itu suami atau istri. Bisa bayangkan, ketika masalah itu datang, bapak membela saudara dengan orang yang menyakiti saudara itu adalah suami atau istri. Apa yang terjadi? Suami mungkin mengalami satu bahasanya gitu, dapat balasannya, kehilangan pekerjaan, rezekinya jadi susah. Siapa yang susah? Suami susah pertama. Yang kedua, saudara juga jadi ikutan susah. Kita jadi ikutan susah. Kita terdampak dari apa? Dari akibat kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita menerima dampak yang sama. Jadi sama-sama susah. Itu sebabnya suami istri hendaklah engkau saling mengampuni. Anak-anak hormati orang tua kasihi anak-anak. Supaya apa? Supaya ada sejahtera dalam rumahmu. Firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Nah, apa yang menjadi hambatan yang merintangi kita dalam memberikan pengampunan? Saudara mesti cari tahu. Biasanya ini lebih banyak pada perasaan atau ego yang saudara tahan, gitu ya. Merasa tidak bersalah kenapa disakiti. Merasa yang paling dizolimi. Kenapa semua orang membicarakan saya? Kenapa orang semua menuduh saya? Lepaskan pengampunan buat orang-orang yang mungkin salah mengerti tentang kehidupanmu. Ampuni mereka. Ampuni juga dirimu sendiri. Karena apa yang menjadi penghalang kadang-kadang diri kita sendiri. Ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga harus bermurah hati dalam memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Oke, itu yang pertama, ya. Yang kedua, mengampuni tanpa membalas. Nah, dalam situasi ini pengampunan adalah tindakan yang kita lakukan untuk membebaskan seseorang. Salah satunya dari hak
kemampuan kita untuk membalas. Alkitab malah mengajar kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, atau dengan doa, untuk mendoakan musuh-musuh kita dengan hal yang baik, bukan mendoakan kecelakaan. Hal ini mengingatkan kita tentang hak membalas yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan adalah pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Tapi berapa banyak kita sering mengambil haknya Tuhan di dalam hidup ini, dalam hal pengampunan, dalam hal menuntut balas. Jadi kita kadang-kadang menjadi sama seperti dunia ini, kita menjadi serupa dengan dunia ini karena kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu firman Tuhan katakan, apalah lebihnya ketika engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak ada lebihnya. Firman Tuhan katakan, ampuni orang yang bersalah kepadamu, jangan membalas, biarkan Tuhan yang melakukan itu. Pembalasan adalah miliknya Tuhan. Tapi buat kita orang percaya, tanggung jawab kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita melakukan tanggung jawab ini? Dengan melepaskan pengampunan buat orang yang bersalah kepada kita, tanpa membalas. Kita doakan mereka supaya sejahtera Tuhan atas mereka, supaya tidak ada penghukuman Tuhan atas mereka. Orang-orang yang berbuat salah terhadap saudara dan saya tentunya ya. Nah, kalau kita belajar dari peristiwa ini, apa yang kira-kira akan saudara lakukan? Wah, dia udah keterlaluan. Saya harus sikat dia. Saya harus hancurin dia. Saya sudah dihancurin. Apa bedanya kita dengan dunia ini? Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat Bapak Ibu, teman-teman semua, tujuan akhir kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu dengan cara kita melepaskan pengampunan terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Saudara mungkin menderita kerugian hari ini, saudara menderita banyak hal akibat saudara mungkin ditipu, dibohongin, dihianati. Tapi percayalah, ketika engkau memberikan dirimu rela untuk mati seperti Kristus, mempersembahkan hidupmu sebagai korban, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Engkau memberi hidupmu, Tuhan, nggak apa-apa lah, orang lain mau ngomong apa terserah lah, saya mau dihianatin nggak apa-apa lah, gitu ya. Artinya saudara punya kerelaan, Tuhan saya mengampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka melakukannya karena mereka tinggal di dalam kebodohan mereka. Saya percaya berkat Tuhan atasmu. Ketika engkau melepaskan pengampunan, Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Ingat cerita Ayub. Kisah ini yang sangat menginspirasi banyak orang percaya. Ketika banyak orang mulai mengojok-ojok Ayub untuk udahlah, sangkali aja Tuhan, nggak ada Tuhan itu. Apa itu istrimu kayak begitu? Apa itu suamimu kayak begitu? Tapi ketika engkau bisa melepaskan pengampunan atas orang yang bersalah kepadamu, mengampuni dirimu sendiri, menerima Tuhan sebagaimana engkau diterima, ya. Tuhan sudah menerima kita. Kadang-kadang kita yang nggak bisa menerima Tuhan. Mari terima Tuhan dalam hidupmu, dalam segala kepenuhan Allah, dalam segala kepenuhan ilahi. Maka dia akan mencurahkan berkatnya buat saudara dan saya. Ingat bahwa pengampunan selalu memberi dampak pemulihan atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita orang percaya, kita harus belajar dengan tekun. Dan ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Engkau perlu saudara seiman untuk mendorong, untuk menasihati. Tinggalkan lingkungan yang negatif. Kadang ada banyak orang percaya yang udahlah, nggak usah lagi bergaul dengan mereka, nggak usah bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, kita mesti
tinggalin lingkungan yang seperti itu. Mulai ada di dalam lingkungan yang mendorong saudara untuk belajar mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Ada teman-teman yang mendukung, ada teman-teman yang siap untuk bersama-sama dengan saudara dalam kita bertumbuh ke arah Kristus. Terus belajar dengan orang-orang yang mau dibentuk Tuhan, dengan orang-orang yang rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga apa yang terjadi, engkau bisa saling mengaku dosa, engkau bisa saling mengaku tentang segala kelemahan-kelemahanmu, dan mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Saya percaya kita semua tetap mau belajar untuk mengampuni, tanpa harus membalas orang yang berbuat jahat kepada hidup kita. Akan ada janji pemulihan. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang keluar dari firman-Nya pasti akan kembali. Firman itu akan melaksanakannya dengan berhasil. Waktu engkau mengampuni, maka segala pemulihan itu akan datang kepadamu, atas hidupmu, atas hidup kita semua. Sehingga orang melihat sesuatu yang berbeda. Kenapa? Orang ini penuh kasih, penuh rahmat, penuh dengan pengampunan. Bukankah itu tujuan kita, yaitu supaya terang itu semakin bersinar di antara kegelapan dunia ini. Dunia mungkin mengajar udah balas aja, nanti kita kumpulin anak-anak, kita serang, kalau perlu kita jegal bisnisnya. Tapi di dalam Tuhan, mari kita belajar mengampuni tanpa membalas. Yang terakhir, mengampuni tanpa syarat. Ya, kalau saudara baca di kitab Yohanes yang ke-8 tadi, ayat yang ke-11, jawabnya, tidak ada Tuhan, nggak ada seorang pun yang melempari dia dengan batu. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ada penekanan yang diberikan. Yesus mengampuni perempuan itu tanpa syarat, gitu ya. Tetapi sekali lagi bukan berarti perempuan itu lantas bebas berbuat dosa. Kalau kita sudah diampuni, ada banyak orang Kristen punya pengertian yang salah. Oh, enak ya jadi orang Kristen, diampuni Tuhan. Kalau begitu ya berbuat dosa lagi, binasa. Saya mau sampaikan, pikiranmu itu pikiran jahat. Pikiran yang saudara terima seperti itu adalah pikiran yang tidak bertanggung jawab, pikiran yang tidak bermoral. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu semua, biar kita dilepaskan dari pikiran itu. Yesus mengampuni kita tanpa syarat. Dia mengampuni seutuhnya. Tapi ada tanggung jawab yang harus kita pikul di dalamnya. Oleh apa? Oleh karena kasih karunia itu tidak diremehkan oleh bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu kasih karunia, kenapa kasih karunia Tuhan sering dilecehkan oleh orang-orang lain? Oleh orang yang tidak percaya. Enak ya jadi orang Kristen, datang aja sama Tuhan minta ampun, beres gitu. Besok gitu lagi, gampang. Kita terus dengan sengaja, terus menerus dengan sengaja, dengan pemikiran yang saudara tanam seenak-enaknya bahwa Tuhan akan mengampuni. Tuhan mengampuni. Tapi ketika engkau terus menerus di lubang yang sama, firman Tuhan berkata engkau seperti babi yang kembali ke kubangannya. Engkau seperti anjing yang kembali kepada muntahannya. Saya percaya kita nggak mau seperti itu ya. Kita akan terus bertumbuh di dalam kasih dan pengertian, di dalam kedewasaan bersama Kristus. Ya, bukan perempuan itu bebas untuk berbuat dosa lagi. Orang yang diampuni memikul tanggung jawab untuk merespon anugerah dengan benar, yaitu dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yesus mengatakan bahwa tanggung jawab yang melekat adalah jangan berbuat dosa lagi, jangan jatuh di tempat yang sama. Kalau engkau terus-menerus jatuh di lubang yang sama, dengan tempat yang sama, posisi yang sama, artinya engkau menikmati dosa. Artinya kita sedang menikmati pelanggaran itu. Ujungnya maut.
Jangan main-main dengan hal ini. Saya percaya Tuhan dengan kasih-Nya yang besar siap mengampuni saudara. Dan pengampunan itu sudah diberikan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menoleh pengampunan, kemerdekaan di dalam Kristus. Tapi kemerdekaan yang kita terima bukanlah kemerdekaan yang sebebas-bebasnya untuk kita terus tinggal di dalam pelanggaran, tapi kemerdekaan yang bertanggung jawab, kemerdekaan yang harus dibangun. Para pemimpin bangsa ini juga ketika memerdekakan bangsa ini penuh dengan tanggung jawab untuk membangun negeri ini menjadi bangsa yang kuat. Nah, pengampunan yang saudara dan saya yang terima juga untuk memerdekakan kita dengan penuh tanggung jawab, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Kalau saudara menerima pengampunannya, mari ampuni orang yang bersalah kepada kita. Ataupun kalau hari ini kau sulit mengampuni dirimu sendiri karena bayang-bayang masa lalu, karena situasi trauma yang saudara alami, saat ini apapun keadaanmu, apapun yang menjadi traumamu, sehingga kita sulit mengampuni keadaan yang kita sedang alami, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa membereskan ini, karena Dia sudah membereskannya terlebih dahulu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Beri kami hati yang lembut untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kami juga mengampuni situasi, keadaan atau trauma yang kami alami sejak kami kecil, bahkan sejak kami di dalam kandungan, sehingga setiap kali ada orang yang berbicara, kami menjadi begitu sensitif, kami menjadi begitu cepat terpicu dengan emosi ataupun terluka. Kami minta Tuhan menyembuhkan masa lalu kami. Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, baik itu oleh orang tua kami, oleh lingkungan kami, oleh siapapun yang melukai kami. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka telah menyakiti hatimu, Tuhan. Mereka telah melukai hatimu, Bapa. Saat ini, dengan segala kebesaran hati dan segala kerendahan hati, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu. Biar kami hidup turut dengan Kristus, dalam keserupaan dengan Kristus. Sebentar kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita semua yang percaya bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati bersama dengan keluarga. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat, tetap kuat, tetap berkreasi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.